Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube saya. Nah teman-teman, pada konten sebelumnya kita sudah membahas mengenai teknik pengumpulan data pada karya sastra. Nah sekarang bagaimana ya teknik pengumpulan data pada pendekatan objektif? Nah mari kita simak penjelasan saya dengan seksama. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan, maka peneliti yang bersifat ilmiah harus menggunakan seperangkat metode yang tepat. Metode penelitian itu karena hal tersebut berpengaruh dalam berhasil atau tidaknya sesuai dengan sifat masalah yang diselidiki dalam penelitian. Karena hal tersebut berpengaruh dalam hasilnya. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis lirik lagu band ungu adalah metode deskriptif analisis. Secara umum menggambarkan dengan mengkaji perubahan sistem bunyi bahasa pada lirik lagu yang berbahasa Indonesia pada kurun waktu tertentu. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki atau yang digambarkan. Objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Nawawi 2001 halaman 63. Metode deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan objektif. Pendekatan objektif merupakan pendekatan yang terpenting sebab pendekatan apapun yang dilakukan pada dasarnya bertumpu pada karya sastra itu sendiri. Kutaratna 2007 halaman 73. Dalam pendekatan objektif harus dicari dalam karya sastra seperti citra bahasa, stilistika, dan aspek-aspek lain yang berfungsi untuk menimbulkan kualitas estetis. Pendekatan objektif memandang karya sastra sebagai dunia otonom yang dapat dilepaskan dari pencipta dan lingkungan sosial budaya pada zamannya, sehingga karya sastra dapat dianalisis berdasarkan strukturnya. Ini berdasarkan Sudikan 2001 halaman 6. Nah, adapun desain penelitian atau latar belakangnya, identifikasi masalah yaitu berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam analisis ini yaitu mencatat secara langsung dari sumber data primer dan teknik simak, yaitu menyimak dalam artian mendengarkan lagu secara langsung. Langkah-langkah yang dilakukan secara lengkap sebagai berikut. Nah, yang pertama, ke-15 lagu-lagu band ungu tersebut diberi kode-kode yakni sampel 1 sampai dengan 15. Yang kedua, membaca ke-15 lagu tersebut dengan cermat. Yang ketiga, kata yang diperkirakan merupakan gaya bahasa personifikasi, hiperbola, repetisi ditulis bercetak miring, kemudian dianalisis berdasarkan wujud gaya bahasa dan maknanya. Nah, yang keempat, hasil kerja tahap ketiga diseleksi, mana yang benar-benar merupakan wujud gaya bahasa dan mana yang bukan. Yang kelima, hasil kerja tahap keempat kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan kode sampel lagu yang telah ditetapkan. Yang keenam, setelah data dianalisis kemudian melakukan interpretasi. Nah, adapun tahap ketujuh yaitu merupakan pembahasan hasil analisis. Pembahasan hasil ini secara berurutan sesuai dengan rumusan masalah. Nah, yang kedelapan, tahap kedelapan yaitu menyimpulkan hasil penelitian. Nah, yang kesembilan yaitu menetapkan implikasi hasil penelitian berdasarkan simpulan penelitian. Nah, yang ke-10 adalah mengemukakan saran-saran berdasarkan simpulan dan saran hasil penelitian. Adapun prosedur yang harus dilakukan dalam analisis data sebagai berikut. Yang pertama, mengklasifikasikan lirik lagu-lagu band ungu berdasarkan gaya bahasa. Nah, yang kedua, menganalisis kartu data secara menyeluruh. Yang ketiga, merumuskan hasil dari penganalisisan. Nah, teknik pengolahan data yang diperoleh dengan cara mengklasifikasikan lirik lagu band ungu, penulis membaca dengan cermat ke-15 lagu, lirik-lirik lagu
untuk menemukan kalimat-kalimat lagu yang di dalamnya mengandung wujud gaya bahasa dan makna yang terdapat dalam lirik lagu band ungu seperti yang tertuang dalam rumusan masalah. Nah, beberapa proses pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan lagu dan menyalin lagu band ungu. Sumber data yang didapat dari hasil rekaman ditambah hasil pencarian lagu band ungu. Didengarkan berulang-ulang, kemudian disalin ke dalam teks sehingga menjadi lirik lagu band ungu. Yang kedua, mengklasifikasikan data dilakukan terhadap lirik lagu band ungu berdasarkan wujud gaya bahasa dan makna yang terdapat dalam lirik lagu tersebut. Makna yang terkandung banyak membahas tentang cinta dengan lirik-lirik lagu yang romantis. Dengan klasifikasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana lirik lagu band ungu secara keseluruhan, melainkan bagaimana penegasan interpretasi makna manfaat yang terdapat dalam lirik lagu untuk dideskripsikan lebih dalam. Nah, memasukkan data penulis akan dimasukkan ke dalam klasifikasi dalam tema ke tabel yang diberi kode agar mempermudah proses analisis data. Data tersebut akan dianalisis berdasarkan kajian stilistika. Berikut adalah contoh salah satu lirik lagu dari band ungu yang dimasukkan ke dalam penelitian. Nah, adapun prosedur yang harus dilakukan dalam analisis data adalah yang pertama, mengklasifikasikan lirik lagu band ungu berdasarkan gaya bahasa seperti yang sudah saya beritahu tadi. Yang kedua, menganalisis kartu data secara menyeluruh. Yang ketiga, merumuskan hasil dari penganalisisan data. Lalu instrumen penelitian pada pendekatan ini yaitu digunakan dalam penelitian yang pertama, kartu data yaitu tempat untuk menuliskan judul lagu, nama band, album, gaya bahasa, dan lirik lagu. Yang kedua, lembar analisis yaitu tempat untuk menganalisis secara menyeluruh semua data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan dalam kartu data. Nah, contoh kartu data yaitu judul lagu, nama band, embun hati, ungu, album, dan tahun lagu. Pertama, laguku 2002, gaya bahasa asonansi, literasi, repetisi, indikator baris 1 sampai 2, 4 sampai 5, 15 dan 6. Makna lagu embun hati bermakna hati seseorang berharap kepada wanita atau laki-laki pujaannya. Interpretasi, lagu yang berjudul Embun Hati dari band ungu menginterpretasikan tentang kesetiaan terhadap prasangka kita dan akan mempengaruhi cinta hanya berdua, walau apapun yang terjadi dengan pasangan kita masing-masing. Nah, manfaatnya dari lagu ungu yang berjudul Embun Hati adalah memberikan contoh pada para pecinta band ungu tentang sebuah arti kesetiaan terhadap pasangannya. Nah, baik, simpulan dari lirik lagu band ungu yang berjudul Embun Hati ini adalah bagaimana kita setia terhadap pasangan kita. Nah, mengenai sumber data lirik lagu band ungu ya diambil dari compact disc. Compact disc tersebut sudah tersebar di kota-kota besar Indonesia. Lirik lagu dalam CD tersebut merupakan data primer. Adapun beberapa pertimbangan dalam menetapkan sumber data tersebut. Yang pertama, secara umum, kajian majas terhadap karya sastra, hasil karya sastra yang berbentuk puisi, epik, lakon atau drama, cerpen, dan novel sudah dilakukan, sedangkan secara khusus gaya bahasa dalam lirik lagu-lagu jarang dilakukan. Padahal bentuk lirik lagu itu merupakan bentuk atau hasil karya seni musik dan menjadi bagian dari sastra. Nah, yang kedua, lagu populer di Indonesia merupakan lagu-lagu modern yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari dan dapat dinikmati dan disimak oleh bangsa Indonesia di mana saja, baik di tempat formal maupun di tempat umum sebagai hiburan. Yang ketiga, sebutan populer yang sekarang dianggap sama dengan perkataan pop, yakni sebagai nyanyian yang indah, hidup dan masyarakat Indonesia. Jadi dengan berbahasa dari lirik lagu menarik perhatian masyarakat Indonesia. Nah, yang keempat, data mudah diperoleh dan dijamin keasliannya karena lirik lagu pop tersebut diperbanyak dan disebarluaskan untuk umum.
Lirik lagu pop ini diperbanyak dalam bentuk teks yang dimuat dalam kaset-kaset yang beredar di seluruh Indonesia. Kelima, pemilihan sumber data dalam rentan waktu selama tahun 1996 diharapkan bahasa yang digunakan oleh pencipta lagu dalam bentuk lirik lagu yang merupakan gambaran hasil Indonesia mutakhir. Nah, lirik lagu yang telah ditetapkan menjadi sampel sebanyak 21 buah. Dalam kesadaran batin menganggap bahwa karya sastra dapat menggambarkan unsur-unsur yang ada dalam tingkatan hubungan tertentu secara sistematis. Yang pertama, unsur-unsur dalam karya sastra secara konkret terwujud dalam bentuk penggunaan sistem tanda sesuai dengan cara yang ditempuh pengarang dalam menyampaikan gagasannya. Yang kedua, cara yang digunakan dalam memaparkan gagasannya dapat ditentukan berdasarkan deskripsi ciri pemaparan sistem dan tandanya. Aminuddin 1995 halaman 48. Nah, asumsi itu bersifat substansif dalam artian hanya memiliki hubungan dengan substansi fakta yang akan digarap. Asumsi ini diperankan sebagai landasan dalam menyusun sistematika konsep dan prosedur pemaknaan aspek gaya dalam teks sastra. Aminuddin 1995 halaman 49. Nah, teman-teman, sekian paparan materi dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.